Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi dengan NIM 20200410335 dari kelas Al-Quran Hadis kelas B. Di sini saya akan membahas tentang kontribusi terbaru dalam penguatan dakwah Muhammadiyah di era milenial. Antara Muhammadiyah dan milenial. Muhammadiyah merupakan organisasi yang menekankan pada pengamalan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber beramal makruf nahi mungkar yang berdiri atas peran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang akan menjawab tantangan pada zamannya. Pada awalnya pendirian Muhammadiyah juga mempelopori gerakan Islam berkemajuan. Dakwah merupakan bagian penting dari tujuan Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah harus dapat menyesuaikan diri dengan era milenial yang ditandai dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang cepat. Muhammadiyah juga harus menggunakan pendekatan relevan untuk mempengaruhi generasi milenial. Milenial sering disebut sebagai generasi Y atau generasi Langgas yang merupakan generasi demografi setelah generasi X. Batas waktu awal dan akhir kelahiran generasi ini tidak terbatas. Namun para ahli biasanya menggunakan awal tahun 1980-an sebagai awal batas kelahiran generasi ini dan pertengahan 1990-an sampai dengan awal 2000 sebagai akhir kelahiran. Sebagai organisasi Islam yang progresif dan berpengaruh, Muhammadiyah harus menghadapi tantangan Islam dan menemukan cara baru untuk memperkuat dakwah di tengah generasi milenial yang ditandai oleh perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Sebagai harokah Muhammadiyah dalam dakwah dengan melakukan gerakan pemurnian, amar ma'ruf nahi mungkar, tajdid dan budaya, semua gerakan ini dilakukan untuk menggunakan amal usaha Muhammadiyah sebagai sarana dakwah, dengan kata lain sebagai cara untuk menjadi kadar di Muhammadiyah. Nah, di sini ada beberapa pembaruan yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang pertama itu ada pembaruan di penggunaan media sosial dalam dakwah Muhammadiyah. Untuk meningkatkan dakwah Muhammadiyah di era milenial yang multikultural dan inklusif, metode pendidikan yang media sosial telah menjadi tren dominan di kalangan milenial. Oleh karena itu, Muhammadiyah memiliki kemampuan untuk menggunakan media sosial sebagai alat yang efektif untuk mendakwakan ajarannya. Beberapa pendekatan penting untuk memanfaatkan media sosial, yang diantaranya membangun keterlibatan dengan audiens melalui konten yang relevan dan menarik. Yang kedua, mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif melalui diskusi dan forum online. Yang ketiga, menyebarkan pesan dakwah secara luas melalui kolaborasi dengan influencer muslim yang terkenal di media sosial. Pembaruan yang kedua itu ada di pendekatan pendidikan inklusif dalam dakwah Muhammadiyah. Untuk meningkatkan dakwah Muhammadiyah di era milenial yang multikultural dan inklusif, metode pendidikan yang inklusif sangat penting. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam pendidikan inklusif ini. Yang pertama itu menggabungkan prinsip-prinsip Islam dan prinsip universal dengan kurikulum sekolah melalui kegiatan pendidikan yang melibatkan berbagai latar belakang agama. Yang kedua, mendorong toleransi dan pemahaman dan diskusi antara agama. Yang ketiga, membangun lingkungan pendidikan yang ramah anak, inklusif, dan menghormati keberagaman. Pembaruan yang ketiga itu ada di bidang kolaborasi dengan lembaga non-muslim dan dakwah Muhammadiyah. Berkolaborasi dengan lembaga non-muslim dapat membantu dakwah menjadi lebih kuat di era milenial. Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama itu membangun kolaborasi strategis dengan organisasi non-muslim yang memiliki tujuan dan visi yang sejalan dengan Muhammadiyah. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran dan
masalah yang relevan, partisipasi dalam kegiatan sosial dengan orang lain. Yang ketiga, membangun jaringan dan jejaring lintas untuk saling belajar dan melibatkan komunikasi antar pemeluk agama. Nah, ini merupakan peta konsep dari pembaruan yang tadi saya jelaskan. Di sini konsep besarnya terdiri dari tiga, yaitu ada di bidang media sosial, pendidikan inklusif, dan kolaborasi. Di media sosial ada itu melibatkan audiens, yang dimana kita membangun keterlibatan dengan audiens melalui konten yang relevan dan menarik. Terus ada juga di diskusi dan forum online untuk mendorong keterlibatan aktif di media diskusi forum online. Yang ketiga itu ada kolaborasi dengan influencer. Menyebarkan berbagai dakwah secara luas melalui kolaborasi dengan influencer muslim yang terkenal di media sosial. Terus konsep yang kedua adalah di pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini terdiri dari tiga hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama penggabungan prinsip, menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan prinsip-prinsip universal dalam kurikulum sekolah melalui kegiatan pendidikan yang melibatkan berbagai latar belakang agama. Yang kedua itu mendorong toleransi, pemahaman, dan diskusi antar agama. Terus ada juga dengan lingkungan yang baik, membangun lingkungan pendidikan yang ramah anak dan inklusif dan menghormati keberagaman. Terus konsep yang ketiga itu adalah dengan berkolaborasi. Nah, di sini juga ada tiga hal yang dilakukan, yaitu kolaborasi dengan organisasi non-muslim, yaitu kita membangun kolaborasi strategis dengan organisasi non-muslim yang memiliki tujuan dan visi misi yang sejalan dengan Muhammadiyah. Yang kedua itu adalah mengikuti kegiatan sosial untuk meningkatkan kesadaran dan masalah yang relevan, partisipasi dalam kegiatan sosial dengan orang lain. Yang ketiga itu jejaring lintas agama, membangun jaringan yang lintas agama untuk saling belajar dan meningkatkan komunikasi antar pemeluk agama. Nah, kesimpulan dari pemaparan saya tentang pembaruan di era milenial terhadap Muhammadiyah ini, Muhammadiyah dapat memperkuat dakwahnya melalui penggunaan media sosial, metode pendidikan inklusif, dan kerjasama dengan lembaga non-muslim. Muhammadiyah dapat mencapai generasi milenial dengan relevan dan efektif dengan menggunakan strategi ini. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.